Udah nggak mood kita. Kenapa? Dia nantang lawyer 1000 lawyer loh. Dia bener nantang lu. Nantang bang. Itu kan kurang ajar Nantang mulutnya. kenapa? Nggak usah lah ikut campur. Lo dapat duit apa dari sini? Ya? Nggak boleh begitu dong. Ini kan uang donasi, uang sumbangan orang, uang duka lah istilahnya. Lo mau timbe juga, jangan. Kita pengen tahu respon dari Farhad terkait dengan hal ini karena ya memang dia kan selalu mengatakan saya adalah pembela kaum lemah, terus juga hukum itu yang apa? Hajar, singkatannya apa? Hukum jaminan rakyat. Tapi faktanya adalah Agus tidak amanah. Gitu. Ini faktanya. Tidak amanah, penggunaan uang itu disalahgunakan. Kalau pejabat namanya penyalahgunaan wewenang. Korupsi juga termasuk. Ya pasti sih. Kalau dia pejabat, dia nggak pejabat, dia rakyat biasa, jatuhnya dia menggelapkan uang. Ngomong, tapi fokus untuk pengobatan mata. Sesuai dengan niat orang. Setiap dengan orang memberikan, kesepakatan orang mau nyumbang tuh karena kasihan sama lu. Bukan supaya lu beli rumah, lu beli mobil. Ya kagak ada yang mau lah. Jalan-jalan keluar. Sumbang gua dong, gua mau beli mobil, gila apa lu? Nah kalau konstruksi ini nggak jalan, karena ada pihak ketiga si Farhad Abbas, saya ingetin tuh Farhad Abbas. Jangan nantang-nantang lawyer, lu siapa lu? 1000 lawyer. 1000 lawyer lu, duluan gua jadi lawyer juga gua. Jadi kita temen Abbas, jangan belagu. Jadi saya kasih nasihat, nggak usah lah ikut campur. Lo dapat duit apa dari sini? Ya? Nggak boleh begitu dong. Ini kan uang donasi, uang sumbangan orang, uang duka lah istilahnya. Lo mau timbe juga, jangan. Ini kenapa nih nggak Farhad Abbas memberikan klarifikasi kepada sejumlah orang yang mendatangi rumahnya dan juga terjadi kayak keributan yang menuduh dia telah mengambil atau dugaannya kayak mengamankan uang sekian miliar yang harusnya itu diserahkan lagi kepada mereka. Kan belum ada kejelasannya. Kita pengen tahu respon dari Farhad terkait dengan hal ini karena ya memang dia kan selalu mengatakan saya adalah pembela kaum lemah, terus juga hukum itu yang apa? Hajar, singkatannya apa? Hukum jaminan rakyat. Ya, aku rasa harus dibuktikan dengan ucapannya tersebut karena banyak UMKM nih, orang-orang kecil yang teriak-teriak yang kehilangan uangnya dari tahun sekian, teman-teman. UMKM ini adalah orang yang berbisnis investasi, pembelian iklan, ya, bukan investasi tapi itu adalah jual beli iklan. Cuman kan dulu kan diganti dijanji, akhirnya diproses hukum kan. Nah tiba-tiba orang itu keluar bebas, harusnya mengganti, dia ngelempar. Nah, dan sudah dibuat laporan. Orang ini tiba-tiba hanya modal mempermalukan Ibu Elsa ke kantor Bu Elsa, karena saya lawyer Bu Elsa, saya disuruh dikejar ke kita, nggak nyambung, hanya ingin mempermalukan. Ya, Rizaldi tahu. Nah, dan sudah kita laporkan pemerasan, memasuki pekarangan orang, ya. Jadi itu ibu dan nelpon saya, kok hati-hati kamu, kau galak-galak, kamu bodoh yang pergi investasi tiba-tiba mau nagih kita. Nah, dan dulu dan nunjuk pengacaranya ke Daus kan udah bilang di TV, ada kan, bahwa salah kalau pergi cari Farhad. Tapi Andi, dia ngomong ke orang, sini Farhad punya uang bagi-bagi. Jadi orang datang ya saya, nangis-nangis. Kapan saya bagi uang, betul nggak? Tapi dia tuh udah nekat aja. Dia ketakutan, tinggal nunggu panggilan, ditangkep. Yang nyebarkan itu siapa? Ya itu Andi Ripaldi. Oh, kalau Abang Farhad nggak bisa bagi duit? Ini jadi orang datang. Udah nggak usah takut deh, gitu-gitu mah. Kecuali kalian ada bukti, ada apa, baru bikin malu saya. Saya nggak malu kok. Saya melihat para nabas ini gimana ya? Padahal saya sepakat lah dengan statement Pak Krisnamurti. Kalau ingin cobalah ilmu hukumnya tuh ditingkatkan, diperjelas, bangunlah konstruksi hukum dengan baik dan benar. Kenapa? Sudah benar pun kita, udah baik pun kita belum tahu orang membenarkan kita, apalagi seperti yang dilakukan oleh para nabas. Udah nggak mood kita. Kenapa?
dia nantang lawyer 1000 lawyer loh. Dia bener nantang lu. Nantang bang, itu kan kurang ajar Nantang mulutnya. untuk apa? Nah kalau ada yang mau membela Novi, nggak usah lah terlalu anggar jago, mengeluarkan kata-kata kotor, kasar, ya, sehingga kamu bilang hajar. Ketika dengan sportif, Denny Sumargo datang untuk mengklarifikasi, saya pikir malam itu udah selesai. Kok dilaporkan ke polisi? Nah, kalau memang Denny Sumargo dilaporkan ke polisi dengan statement tentang perkara Novi dan kisruhnya Novi dengan Agus ini dilaporkan oleh Farhan Abbas, Denny Sumargo, kita siap menjadi kuasa hukum Denny Sumargo. Kenapa? Cara-cara Farhan nggak boleh begitu. Perkaranya apa? Sesuai dengan tujuan. Kenapa Denny Sumargo yang Anda laporkan? Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara? Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim, 32 tahun, telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian. Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik masih diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin, tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih, tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Buat apa balas dendam, orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya, tulis sebuah kalimat dalam unggahan lain. Sementara sebelumnya Pratiwi Novianti tak coba buatkan dirinya dalam menghadapi masalah. Ia menyebut jika musuh hadir karena dirinya merupakan orang penting yang mendapatkan cobaan. Dilansir dari akun Instagramnya @pratiwinovianti. Dalam story terbarunya, Pratiwi Novianti mengunggah ulang sebuah kutipan bijak. Pratiwi Novianti memberikan support terhadap dirinya untuk menghadapi masalah yang menerpa. Jika tidak ada yang menganggapmu musuh, itu berarti kamu tidak terlalu penting, jelasnya. Jika tidak ada yang menganggapmu sebagai ancaman, itu berarti kamu tidak terlalu kuat. Jika tidak ada yang membicarakanmu di belakang, itu berarti kamu tidak terlalu menonjol, sambungnya.